waj'alatan liwajhikal karim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas hukum mim sukun ya, kita masuk ke bab mim sukun. Yaitu hukum yang pertama apa? Mim sukun itu wal mimu intas kun. Taskun atau taskin? Taji qoblal hijab. Wal mimu Taskun. intaji qoblal. Coba baca bareng-bareng matan tuhfah. Wal mimu, silakan. Wal mimu intas taji qoblal hijab. La alifin layyinatin lidil hijab. Ahkamuha salatun limam obat. ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Masya Allah. Terus? Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Terus? Mi'an bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Oh, itu benar nggak? Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Kalau yang tadi besar ke iklab. Pasan ini syafwiyah lil Coba ulangi bait yang pertama. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra. Awas, hati-hati. Kalau watsalithul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Itu kalau bab al-imta. Barakallahu fiik. Baik. Jadi sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 8, ya enggak? Desember ya? 8 Desember. Ya, jadi ujian kapan besok? Hah? Ujian siap besok ujian? Ujian, maka yang hadir, ini yang hadir berapa orang nih? 47, ya. Jadi insya Allah ujian itu ada di tanggal 20-an. Tanggal berapa? 20-an. Jadi nggak ada istilahnya nanti dadakan atau nggak ada informasi. Sudah saya sampaikan di awal. Maka insya Allah masih ada 2 pekan lah kurang lebih. Ya, pokoknya di atas tanggal 20. Karena ada aja yang japri saya, Ustadz, ujiannya. Nah, ya, saya bingung itu nanyain ujian apa udah siap atau emang kayak ketakutan gitu ya. Oke, jadi ujian kapan? Di atas tanggal 20 ya. Baik. Ustadz, Ya, ada apa? jangan tanggal 26-27 ya Ustadz. Jangan tanggal 26, 27. Emang kenapa? Nggak di rumah Ustadz. Baik. Khair insya Allah. Ujian aman lah, gampang. Ya. Jazakallahu Pokoknya khair. ujiannya insya Allah nanti saya ambil di apa namanya? Sebentar. Ya. Ya, enggak sampai tanggal 27. Ya di atas tanggal 20 pas itu kan udah nanti Jumatnya kan 22 ya, sekitar 22, 23, 24. Siap-siap aja ya. Itu nanti di-share ujiannya. Jadi ujiannya nanti di-share dan tinggal dikerjain, udah gitu aja. Oke, cukup. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai di halaman 84. Silakan dibuka para jamaah, halaman 84. Terkait pembagian ikhfa semuanya udah pada baca belum? Ikhfa kemarin dibagi menjadi berapa? Ikhfa ya. Kalau dalam ini nih di halaman 87 83 kok 83. 87 betul tadi. Ikhfa itu dibagi menjadi 2. Ini udah saya sampaikan. Ikhfaul harakah dengan ikhfaul harf atau huruf. Yang ikhfaul harakah maknanya apa? Tab'idul harakah. Ya. Apa? Tab'idul harakah, membaca sebagian harokat. Ya, itu yang kita kenal dengan istilah apa? Ar-raum atau al-ikhtilas. Ya. Itu. Yang kata la ta'manuna, yang nu-nya itu dibaca dengan cepat, maka itu disebut dengan ikhtilas atau raum. Kira-kira namanya yang tepat mana? Raum atau ikhtilas? Halo Ini jamaah. pakainya
selama ini pakainya raum Ustaz. Nah, terus kalau ikhtilas Ikhtilas, gimana? Ustaz. Boleh nggak? Ada Ikhtilas, coba Jelas baru madhab dengar. ikhtilas. Madhab ikhtilas mana? Madhab ikhtilas. Angkat tangan. Siapa yang ikhtilas? Saya bilang saya. Siapa yang ikhtilas? Siapa yang ikhtilas siapa aja? Nah, pada diam. Ar-raum, raum. Ustaz Sandi ikhtilas. Yang raum siapa aja? Saya raum. Saya Ustaz. Mana raum Ustaz? Ah, Masya Allah. Yang nggak jawab, apa itu madhabnya yang nggak jawab? Ah, yang nggak jawab pakai apa? Nah, diajarin raum Ustaz, kalau ikhtilas baru denger. Oh gitu. Nih saya kasih ya. Tahu nggak perbedaan raum dengan ikhtilas? Apaan saya nyimak masih di jalan. Baik, khair insyaallah Ustaz Anwar Lombok. Jadi raum itu, kalau ikhtilas itu sebenarnya posisinya dia nggak ada di akhir, dia adanya di tengah biasanya. Itu ikhtilas. Kalau raum itu hanya di wakaf doang, betul nggak? Emang ada raum dengan ikhtilas? Nggak ada. Emang ada wakaf dengan ikhtilas? Nggak ada. Wakaf itu dengan raum. Cara wakaf ada berapa? Ada sukun, ada raum, ada ismam, ya nggak? Ada hadzf, ada ibdal. Ya. Jadi kalau kita wakaf itu dengan raum. Contohnya gimana coba? Wakaf dengan raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi ada nu-nya dikit. Itu namanya raum. Pernah nggak? Tahu kan? Cara wakaf demikian. Itu namanya raum. Nah, ikhtilas itu biasanya di tengah. La ta'manuna. Jadi kira-kira la ta'manuna ini adanya di tengah atau di wakaf? Dan nama yang tepat apa? Ikhtilas. Ikhtilas. Berarti Ustaz Sandi betul. Tapi saya milih raum. Saya milih raum. Ya. Iya, saya milih raum. Jadi alasannya ini beda lagi, ya. Baik, karena yang lebih kuat raum. Dulu saya sempat ikhtilas, tapi setelah dapat pencerahan kembali, saya raum lagi, ya. Khair lah insyaallah. Nggak ada masalah. Raum dengan ikhtilas hampir pengucapannya, pelafalannya sama. Seperti nakal pada hamzah kotok dengan nakal pada bi'salismu. Atau kalau kita nyebut isti'la pakai alif lam, bacanya apa? Al-isti'la atau al-isti'la? Al-isti'la. Al-isti'la. Maka ini konsepnya sama seperti nakal, betul nggak? Walaupun sebenarnya namanya beda. Yang satu nakal itu terjadi pada hamzah kotok, tapi kalau hamzah wasal namanya apa? Iltiqa as-sakinain. Takhallus min iltiqa as-sakinain. Nah, baik, kalau ikhfa huruf ini nanti ada 2, silakan dibaca sendiri. Sudah saya sampaikan jelas kemarin ya. Sekarang kita lanjut insyaallah di halaman 88. Tapi saya izin, rekaman kemarin sebenarnya saya nggak share ya karena ada masukan beberapa, jadinya saya anggap itu saya gabung aja di rekaman ini nanti. Jadi rekaman 13 dan 14. Jadi saya sedikit mengulang ya. Ikhfa syafawi itu sebenarnya mudah. Ikhfa syafawi ini sama dengan hukum apa? Pada nun sukun dan tanwin? Iklab. Iklab atau qalb. Kenapa dia sama? Coba, kenapa dia sama? Kenapa dia sama? Karena pada dasarnya bertemunya mim dengan ba. Sama-sama bertemunya mim dengan ba. Bedanya di mana jamaah? Bedanya kalau mim pada ikhfa syafawi itu mimnya mim asli. Betul nggak? Ya. Mim pada ikhfa syafawi itu mimnya mim asli, sedangkan mim pada iklab itu dari mana mimnya? Mimnya dari pergantian nun sukun atau nun sukun doang. Karena iklab itu ada nggak dari tanwin? Ada juga, iya. Dari nun sukun atau tanwin. Jelas nggak sampai sini? Nah, sehingga sebenarnya ini sangat-sangat sederhana. Cara bacanya kalau dia memang sama-sama iklab, sama atau beda cara bacanya? Ikhfa syafawi. Hah?
Cara bacanya sama atau beda? Sama. 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 Sama Ustaz, sama. Berarti bibirnya gimana bibirnya? Antum pakai yang rapat atau renggang? Nah, Rapat. rapat. Tapi nggak ditekan. Nah, rapat tapi tidak di rapat kuat ya. Baik, khair insyaallah. Kemudian kalau ikhfa syafawi di sini apa sih yang menjadi materi baru? Paling masalah khilaf. Khilaf yaitu perbedaan pendapat terkait bacaan ikhfa syafawi, ada yang dengan gunnah, ada yang tanpa gunnah. Ini pendapat yang memang sudah terjadi lama ya. Jadi yang mengatakan dia tanpa gunnah atau dibaca izhar itu adalah siapa? Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, siapa lagi? Al-Imam Al-Munadi, DLL, dan lupa lagi, dan lain-lain ya. Kemudian ini pendapat ini ternyata dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, namun tidak dipraktekkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu memverifikasi ulang bahwa sanad atau bacaan yang memang itu dipertahankan, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan, adalah bacaan yang ikhfa syafawi dengan gunnah. Yang kita praktekkan hari ini sebenarnya yang nggak pernah dibahas bahwa ternyata dulu ada yang membaca dengan tanpa gunnah. Nah, terus gimana dong? Seakan-akan kalau Al-Imam Ibnu Al-Jazari membolehkan, maksudnya bukan membolehkan ya, mensahihkan, ingat itu. Mensahihkan bacaan tersebut, riwayatnya, boleh dong kita baca dengan wahum bil akhirah, wahum bi, tanpa gunnah yang ditahan. Wahum bil akhirah. Itu kan kalau ikhfa syafawi yang pakai gunnah. Kalau yang nggak pakai gunnah boleh dong. Karena kan itu pendapat yang dibenarkan, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Namun ingat, ya, yang namanya baca Quran, kita tahu bahwa ada ulama-ulama yang berperan untuk benar-benar ya ya seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengumpulkan riwayat yang memang benar-benar mutawatir. Makanya kan hari ini pernah nggak dengar qiraah syadzah? Pernah nggak? Qiraah syadzah itu qiraah yang apa? Hah? Qiraah syadzah itu berarti qiraah yang non mutawatir, tidak mutawatir, berarti tidak bisa dipraktekkan dalam sholat. Hari ini qiraah yang mutawatir ada berapa? Qiraat asyrah atau yang 7, sab'ah. Ada nggak yang 14 qiraatnya? Ada kan? Pernah ada kan? Ya, maksudnya sering kita temukan memiliki ijazah ya 14 qiraat. Sebenarnya yang mutawatir itu 10, 4-nya itu berarti syadzah. Nah, kenapa kok di syadzah? Ya, syadzah ini ya misalkan dikerucutkan rukunnya, Al-Imam Ibnu Al-Jazari membuat semacam apa ya, kaidah, membuat semacam ketentuan ya untuk menjadikan qiraah itu adalah qiraah yang sahihah, yang benar, maksudnya yang valid, yang sanadnya itu bersambung, mutawatir, banyak dibaca dari masa ke masa. Ya, sanadnya pokoknya jelas sampai ke Rasulullah. Yaitu yang 10. Adapun yang 4 itu ternyata ada salah satu rukun tidak terpenuhi. Ada 3 rukunnya ya, ada di kitab ini di awal-awal. Ya. Baik. Itu dia informasi terkait ikhfa syafawi. Saya kira mudah. Ya, secara bacaan sudah kita praktekkan. Jadi sekarang kita lanjut aja ke halaman 88 di sini para jamaah, tinggal bisa disimak. Di sini apa judulnya? Perbedaan antara ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Ya. Kira-kira ini penting atau tidak nih? Perbedaan ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Yang satu, ikhfa hakiki huruf nun sukun menghilang keseluruhan dengan sempurna. Yang tersisa hanya sifat gunnah. Pada ikhfa syafawi dan iklab, huruf mim samar dan tidak menghilang keseluruhannya. Setuju nggak dengan yang pertama? Nyambung nggak? Halo para jamaah?
Nomor 1 perbedaan ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi, paham nggak? Yang ikhfa hakiki nun sukunnya itu menghilang. Yang tersisa hanya gunnah. Sedangkan ikhfa syafawi huruf mimnya, kan mimnya, itu tidak menghilang, tapi samar. Betul nggak? Betul ya? Setuju semua? Setuju semua? Setuju, Ustaz. Di poin Syekh. pertama, ada nggak yang belum paham? Ustadz Anwar, poin pertama kira-kira ada nggak yang lain yang belum paham? Ustadz Anwar Sidik. Apa aman? Nah, insyaallah paham, Syekhuna. Baik. Aman. Baik. Sekarang poin yang kedua, ikhfa hakiki tidak ada perbedaan pendapat para ulama terkait bacaannya. Sedangkan ikhfa syafawi terdapat perbedaan pendapat. Ada yang dengan gunnah atau tidak. Paham ya poin kedua? Masih hangat barusan saya sampaikan. Oke. Berarti itu adalah perbedaan ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Sekarang perbedaan iklab dengan ikhfa syafawi. Nah, ini nih ya. Kalau tadi katanya sama, oh di sini ada perbedaannya kok. Ada distingsinya kok, ada perbedaannya. Apa aja perbedaannya? Kalau iklab, mimnya itu tidak asli. Tapi hasil apa? Pergantian. Jadi contoh min ba'di. Dibaca mim ba'di, berarti nun sukun atau nun sukun itu diganti menjadi bunyi mim. Apa? Lafdhon la khotton. Apa artinya lafdhon la khotton, Ustadz Anwar Sidik? Lafdhon la khotton artinya apa? Lafdhon la khotton. Pengucapannya yang berubah, Ustaz. Tulisannya tetap. tertulis, Ustaz. Nah, tulisannya mah tetap nun sukun, betul nggak? Tapi pelafalannya diganti dengan bunyi mim. Oke, ingetin itu. Jadi yang namanya iklab itu pokoknya nun sukun atau tanwin diganti menjadi bunyi mim secara pelafalan, bukan tulisannya. Ingetin itu ya. Baik. Sedangkan ikhfa syafawi mimnya mim asli. Ya, makanya dia kan masuk ke bab mim. Hanya lafaz namun Iya, baik, Ustadz Anwar Sidik. Antum, tidak apa. jaringan antum gimana? Jaringan saya putus-putus nggak, jamaah? Aman ya? Aman Ustadz. Aman. Baik, lanjut. Yang kedua, tidak ada khilaf pada iklab. Ya, tidak ada khilaf perbedaan pendapat para ulama. Sedangkan ikhfa syafawi ada. Oh ya udah tadi. Terus iklab itu bisa terjadi dari satu kata dan dua kata. Sedangkan ikhfa syafawi hanya terjadi dari dua kata saja. Oh itu dong. Ya, sampai sini kira-kira sudah jelas semua? Baik, mudah insya Allah. Poin yang K. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada hukum ikhfa syafawi. 1, berhati-hati menebalkan gunnah ikhfa syafawi. Oh, ternyata gunnah ikhfa syafawi hati-hati jangan ditebelin. Dia berbeda dengan gunnah ikhfa hakiki. Kalau ikhfa hakiki Ustadz Anwar Sidik ada nggak versi tebal? Ada kan? 6. Kalau Ada, Syekhuna. ikhfa syafawi tidak ada. Ya. Terus gimana? Jika sebelum mim sukun terdapat huruf berharokat dhammah, hati-hati itu potensi. Solusinya apa? Kembalikan dua bibir pada pengucapan sukun atau irja asyafatain. Dan suara di dalam mulut tidak penuh. Ya, ini 230. Ya. Nah, itu footnote yang jelas. Kenal enggak? Ini 230, apa itu footnote-nya? Syekh Jamal Ibrahim Al-Kirshi. Ada yang kenal enggak beliau? Hafizahullahu ta'ala. Siapa yang pernah ngelihat Syekh Ibrahim Al-Kirshi? Jamal Ibrahim Al-Kirshi. Kemarin videonya yang saya share. Pada nyimak nggak video yang saya share di grup? Hah? Terkait apa aja? Yang terkait imalah ya Ustadz. Yang kemarin saya share di grup itu adalah terkait vokal fathah. Jangan berlebihan dengan niat menipiskan huruf tipis vokal fathah akhirnya jadi miring imalah. Contohnya apa? Ma misalkan ma dibaca me wa me misalkan gitu dengan niat apa? Dengan niat tipis, mubalaghah fit tarqiq ya. Jadi jangan.
hati-hati. Karena nanti kalau baca imalah sughra bingung ya. Baik, karena itu seperti imalah sughra. Adapun imalah kubra jelas wame. Ya, misalkan rome gitu. Apa yang bunyinya rome? Surat Al-Anfal itu. Masya Allah. Wa ma ramaita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Versi yang membaca imalah ya walakinnallaha rami, seperti itu. Ya, itu imalah kubra. Baik. Intinya di sini adalah jangan sampai menebalkan gunnah. Contoh rabbahum bihim. Gimana kalau gunnahnya jadi tebal? Rabbahum bi hum itu tebal. Jangan demikian. Maka tipisin lagi. Rabbahum bi hum, maka tarik. Irja. Ya, jelas nggak bagaimana saya ngucapin? Rabbahum bi. Jelas. Mulut rapet. Jangan ditebelin. Rabbahum hum penuh. Rabbahum bihim. Coba ikutin saya semua. Baca rabbahum bihim. Bihim. Coba lagi rabbahum bihim. Ya. Rabbahum bihim yawma Baik. Rabbahum bihim ya. Jadi dibaca tipis ya, jangan dibaca tebal gunnahnya. Baik. Bah, itu pokoknya diirja ya. Hum gitu ya, ditarik. Jangan nggak ditarik. Baik. Biasanya irja'u syafatain, kapan sih irja'u syafatain? Menarik dua bibir itu kapan sih biasanya? Ketika sebelumnya dhammah, itu paling banyak. Dan itu memang asli dari irja'u syafatain. Ya. Baik. Atau secara umum menipiskan huruf itu bisa ditarik bibirnya. Yang kedua adalah dalam praktik ikhfa syafawi, sebagian qari merenggangkan atau furjah dua bibir. Namun kebanyakan para ulama adalah dengan merapatkan dua bibir itbaq syafatain secara ringan. Ini cara atau pendapat yang rajih atau kuat. Nah, penyusun buku ini ya seakan-akan menguatkan pendapat yang membaca dengan merapatkan dua bibir pada hukum ikhfa syafawi. Ada footnote-nya di situ 231. Nah, pertanyaannya di sini ada pernyataan ya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Kemarin di Ikhfa sudah saya sampaikan belum? Ya. Jadi ini Al-Imam Abu Amr Ad-Dani menjelaskan ya tentang hukum ikhfa syafawi atau iklab ini sebenarnya sama aja. Hiya mukhfatun. Hiya ini kembali kepada apa sih? Mim sukun bertemu dengan ba. Mukhfatun dibaca ikhfa lintibaqis syafataini alaihima. Karena dua bibir itu rapat ketika mengucapkan huruf mim atau huruf ba. Kantibaqihima ala ihdahuma. Ya udah sebagaimana kalau kita ngucapin salah satunya itu juga saling merapatkan dua bibir. Jadi Abu Amr Ad-Dani di sini sudah menjelaskan bahwa cara baca ikhfa syafawi itu dengan merapatkan dua bibir. Itu dia jawabannya. Kalau kita tarik ke Abu Amr Ad-Dani aja merapatkan dua bibir kok. Jelas sampai sini. Nah, ini yang poin bawah ini nih tolong dibuletin nih. Dari sini nih dibuletin. Ini rujukan buat ulama terdahulu sekelas Abu Amr Ad-Dani dalam praktek ikhfa syafawi aja beliau merapatkan dua bibir. Sebagaimana apa yang barusan saya nukilkan di sini. Tentunya dari kitabnya Abu Amr Ad-Dani At-Tahdid. Ya, Ustaz Anwar penting nih Ustaz Anwar. Antum tandain yang ini Ustaz Anwar. Ya, karena kalau hari ini berbicara ngeributin ngikutin apa yang disampaikan oleh Dr. Aiman. Nah, kalau yang pro dengan Dr. Aiman pasti dengan merapatkan dua bibir, betul nggak?
Tapi yang tidak ngikut atau tidak pro dengan Dr. Aiman akan menganggap bahwa ada kok yang pakai furjah. Sekarang jangan ngeributin apa yang disampaikan oleh Dr. Aiman misalkan. Setuju atau tidak setuju nggak ada masalah. Cuman coba kita tarik ke Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau gimana posisinya? Beliau bagaimana sikapnya pada hukum ikhfa syafawi? Ada keterangannya di sini. Gitu. Hiya mukhfatun lintibaqi syafataini alaihima. Tuh. Dia dibaca ikhfa. Kemudian baca ikhfanya itu adalah karena memang kedua bibir itu dirapatkan ketika mengucapkan hurufnya. Kan tibaqihima ala ihdahuma. Sebagaimana kalau kita ngucapin mau mim kek, mau ba kek, dua-duanya itu sambil merapatkan dua bibir. Ada nggak orang ngucapin ba sama mim bibirnya renggang? Ada nggak Ustadz Anwar Sidik? Nggak mungkin. Ngucapin mim bibirnya renggang gitu. Nggak bisa. Ada nggak di sini? Saya jempolin ngucapin mim bibirnya nggak rapet. Nggak bisa. Ya itu. Ya, jelas sampai sini. Oke, jadi di situ sudah sangat jelas. Selesai sudah urusan terkait ikhfa syafawi. Oke. Kemarin saya nyimak ada aja yang share ini apa? Hukum ikhfa syafawi atau iklab. Ya, yang videonya terjemahan Dr. Aiman di grupnya Ahbab Ustadz Farabi. Ustadz Anwar ada kan? Masih ada aja yang nge-share itu ya. Baik, khair lah insyaallah. Ya. Sasandi aja Sasandi. Aman Sasandi ya. Sasandi antum pakai yang rapat atau renggang Ustaz Sasandi? Berdasarkan beberapa hujah yang Ana dapatkan yang rapat saat idbaq. Tapi antum jamaah antum banyak, antum harus bisa menjelaskan secara ilmiah Ustaz Sandi, ya. Siap, insyaallah. Ustaz Sandi, jangan sampai ini biar sekarang para jamaah antum itu semuanya mengilmui, bukan hanya ikut-ikutan doang, ya. Gitu. Baik, khairlah insyaallah. Barakallahu fikum. Buat semuanya juga para ustadz-ustadzah yang punya jamaah yang banyak ini. Luar biasa ini. Ustadz Anwar Sidik, Ustadz Sandi, Ustadz Anwar Lombok, DLL dah, ya. Ustadz Budi. Mana Ustadz Budi? Hadir Ustadz Budi. Antum enggak punya bunyi Ustadz Budi. Balik papan. Hadir Ustadz. Masyaallah. Insyaallah Ustadz Budi. Antum ada masalah apa Ustadz Budi? Ada yang antum gelisahkan enggak? Aman? Aman Ustadz. Masyaallah. Baik, selesai sudah masalah ikhfa syafawi. Ya, kita lanjut insyaallah hukum setelahnya. Ya. Idgham mitlain shaghir. Kira-kira para ustazah ada yang mau tanya? Ada Ustaz bertanya. Baik, siapa ini? Sirofi Ustaz. Ustaz Sirofi, masyaallah. Ahlan wa sahlan Ustaz Sirofi. Tafadhal Ustaz Sirofi. Ustaz, pertanyaan Ana itu apakah ada perbedaan penyebutan huruf mim dan ba dalam proses perapatan bibir walaupun sama makhrajnya Ustaz? Apanya maksudnya Ustaz Sirofi? Antum ulang-ulang lagi itu. Ada apa Ustaz Sirofi? Antum masih gelisah? Enggak, Ana enggak gelisah Ustaz. Cuman ingin memastikan apakah para ulama itu ada pandangan yang berbeda perihal penyebutan huruf ba dan mim Ustaz. Maksud Ana itu perihal dalam proses rapatnya bibir Ustaz. Kalau mim apakah lebih rapat, ba biasa saja begitu. Walaupun sama-sama rapat begitu Ustaz. Ada insyaallah di buku makhraj Ana Ustaz Sirofi. Ada. Nah, share lah insyaallah nih. Ada nggak Bu di sini bukunya ya? Ana kasih tahu insyaallah. Ya. Sebentar. Buku satu ketemu nggak di sini? Oke lah, kita lihat di sini. Buka di bab buka di makhraj mim sama ba. Halaman berapa ya? Ana nggak kayak dosen Ana, Dr. Fatoni. Langsung ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, langsung ketemu loh ini. Pas banget nih. Ya. Kalau dosen Ana namanya Dr. Fatoni, kayak Haji Dr. Fatoni, itu hafal kitab Maisurah-nya. Tahu? Ada yang punya di sini kitab Maisurah? Tajwid Maisurah? Ada. Iya. Beliau tuh hafal. Yang ikut daurahnya beliau, Ana udah punya, udah ada sertifikatnya.
Itu beliau hafal halamannya semua pertanyaan pasti disuruh buka halamannya. Masya Allah ya. Baik, perhatikan di sini Ustaz Sirofi ya, terkait bibir itu Al-Imam Ibnu Al-Jazari kan mengumumkan ya. Apa dalilnya dari matan Jazari? Makhraj mim sama ba. Lisyafatainil waw Wawul ba'u mim. baun mim. Jadi di situ Al-Imam Ibnu Al-Jazari makhraj dari dua bibir ya, itu keluar 3 huruf, mim, ba sama waw. Waw, mim, ba. Loh, bukannya 4 Ustadz, fa. Itu makhraj yang pertama, ini makhraj yang kedua dari dua bibir. Kalau makhraj yang pertama ujung dua gigi seri dengan bibir bagian bawah. Gitu kan? Baik. Coba kita lihat mim sama ba. Mim sama ba ini dari dua bibir yang dirapatkan, sedangkan waw itu dua bibir yang dibulatkan. Perhatikan di sini, mim ini di buku 1 halaman 80 ya. Mim baini syafataini ma'an halata itbaqihima biquwatin min jihati dakhilil fam. Nah, dakhilil fam ini dibulatin kalau yang punya buku 1 ya. Jadi, huruf ba itu makhrajnya adalah dari dua bibir yang dirapatkan kuat pada bibir bagian dalam. Bibir bagian dalam tuh gimana sih? Bibir kita kan ada bibir bagian dalam. Ya, jadi bibirnya dalam, di dalam ini. Lihat di gambar ini. Ba. Jadi bibir bagian dalam. Ba. Sedangkan mim baini syafataini ma'an binti baqihima min wasatihima. Jadi sama dari dua bibir yang dirapatkan, min wasatihima dari bibir bagian tengah. Jadi kalau mim pakai bibir bagian tengah, kalau ba bibir bagian dalam. Itu Ustaz Sirofi. Oke. Nah, Esensi dari dua ini adalah tetap merapatkan dua bibir. Itu Ustaz Sirofi. Jadi nggak ada masalah. Adapun yang antum bahas terkait ada yang furjah atau tidak, itu tuh sebenarnya memahami kata-kata ikhfa. Ya enggak? Ikhfa di situ yang apa sih bahasanya, multitafsir, interpretasi, betul nggak bahasanya? Ya, perbedaannya tuh di situ. Ya, menerjemahkan ikhfa di sini. Karena ada yang memaknai ikhfa itu renggang seperti nun sukun atau tanwin yang mungkin hurufnya hilang, atau ada yang makna ikhfa di sini adalah hurufnya samar, sandaran makhrajnya dilemahkan. Intinya itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz Sirofi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semua para ulama sepakat. Ya, para ulama sepakat dalam masalah ini. Kemudian satu lagi, mau kayak gimana pun teorinya, kalau memang itu apa yang disampaikan oleh gurunya, maka silahkan diikuti. Karena jelas yang menyerang, bahasanya menyerang ya, yang kontra dengan Dr. Aiman, bahwa yang kontra ini kan menguatkan pendapat yang furjah. Itu dengan dalil-dalil yang mungkin diperkuat. Wallahu alam, ana sih nggak terlalu menyimak ya, karena ya nggak terlalu, ya kurang inilah. Ya wallahu alam sih belum terlalu nyimak banget. Ya tapi gitulah. Ya, yang ada hujah yang barusan disampaikan Ustaz Sandi, karena selama ini hujah yang memperkuat untuk memegang pendapat itbaq, ya cukup, udah cukup itu aja. Landasan yang ana pakai dan apa yang ana doktrin dalam buku ana jelas seperti itu. Oke, jelas insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi yang kedua dari mim sukun, yaitu idgham mithlain shaghir. Idgham mithlain shaghir. Idgham mithlain shaghir ini adalah nama istilah yang memang dalam bahasan hukum mim sukun. Boleh dinamakan idgham mithlain shaghir. Atau kita kenal biasanya apa? Idgham mutamathilain. Betul nggak? Ada lagi yang menamakan idgham mimi. Betul nggak? Sebenarnya kalau idgham mithlain shaghir itu bisa nggak umum? Bisa nggak Ustadz Anwar Sidik? Umum. Bisa banget. Sangat Coba. bisa, Syekhuna. Sangat bisa. Karena idgham mithlain shaghir yang pakai gunnah itu nggak hanya mim ketemu mim, betul nggak? Tapi bisa juga nun ketemu nun. Nah. Nun ketemu nun boleh nggak dinamakan idgham mithlain shaghir? Para jamaah. Boleh.
Nun amandu boleh. Boleh. Jadi gimana cara mengidentifikasi bahwa dia mitlain sogir? Gampang banget. Kalau dia hurufnya sama, ya kan, Sebelumnya hurufnya sukun. sama, kemudian itu dilihat dari perspektif hurufnya, zatnya. Kalau dari harokatnya, maka sogir, kabir, mutlak, gitu nggak? Udah, tinggal kita tahu dari sisi itu, baru kita namain. Gitu. Ana mau tanya sama antum. Ini namanya apa? Robihat tijaratuhum. Robihat tijaratuhum. Coba. Juga misalnya sogir. Itu kan mitlain sogir apa bukan? Misalnya sogir. Edon. Oh, ada yang namain. Loh, apa bedanya sama apa namanya? Di sini contoh idgham mutamatsilain apa di sini? Contohnya, langsung ke contohnya. Kamil fiatin. Kamin. Apa bedanya? Sama robihat tijaratuhum kalau sama-sama idgham mitlain sogir. Beda di dengung aja. Beda di dengung. Betul nggak tuh? Hah? Bedanya di gunnah. Bedanya di gunnah. Yang satu pakai gunnah, yang satu kagak. Berarti idgham mitlain sogir ma'al gunnah, bil gunnah, bi gunnah cuma ada dua contoh, dua macam. Ketika mim ketemu mim, nun ketemu nun. Jelas nggak sampai sini para jamaah? Jangan terlalu sempit. Jangan terlalu basic. Wah, paham nggak sampai sini? Kalau idgham mutamatsilain sogir yang nggak pakai gunnah, kira-kira lebih banyak atau sedikit? Tentunya lebih banyak. Banyak. Apa aja? Oh, banyak lah sampai Anda nggak bisa sebutin ya. Sampai Anda nggak bisa sebutin, banyak pokoknya. Nanti kita bahas itu pas hukum idgham. Yang bertahan insya Allah nanti sampai di hukum idgham. Halaman berapa tuh ya hukum idgham? Nanti masuknya di halaman mulai 111, 110, 111 kita akan memasuki hukum idgham. Ya, atau dua huruf, pertemuan dua huruf. Insya Allah itu lebih seru lagi. Supaya antum terbuka lagi. Ya. Jadi nanti kalau misalkan idgham mitlain sogir yang tanpa gunnah banyak. Lam ketemu lam. Contohnya apa? Walaili. Itu idgham syamsiyah. Alam aqul lakum. Itu juga sama. Hal lakum bal lakum. Balla. Ada lagi robihat tijaratuhum. Idhab bi kitabi. Idrib bi'asakal hajar. Yudrikkumul maut. Wa qad dakhalu DLL. Dan lupalah dan lain-lain. Oke, jadi lebih banyak. Nah, makanya di sini yang ana ingin sampaikan kepada antum semua bahwa idgham mitlain shagir ini dalam cakupan bab hukum mim sukun. Ingetin itu berarti dengan gunnah. Nah, sekarang kalau ada gunnahnya ini berarti gunnah yang apa nih? Kalau tingkatannya kemarin kita bahas gunnah akmal atau kamilah atau ankos. Kamil. Akmal. Kamil atau akmal? Kamil. Akmal. Yang betul kamil atau akmal? Kamil. Akmal. Mana nih? Akmal. Nama siapa tuh? Nama orang akmal, nama orang kamil. Idgham akmal. Idgham akmal. Kamil. Tingkatan dong, jangan pakai idgham lah. Nanti bikin baru lagi. Tingkatan, marotib gunnah ini kita bahas. Apa? Akmal. Coba yang kamil jawab alasannya, yang akmal jawab alasannya. Coba yang akmal dulu deh. Kenapa akmal? Ketika sukun. Ketika sukun. Oh, tambahin lagi. Syiddah, tasydid. Lebih simpelnya tasydid. Ada syiddah. Itu simpel tuh. Karena kalau yang bertasydid itu konsepnya akmal. Karena ini idghamnya kamil atau nakis? Kamil. Kalau yang kamilah gimana kalau yang kamil? Sukun bertemu harokat. Makanya ingetin konsep tingkatan gunnah yang akmal itu pokoknya nun dan mim nun tasydid, mim tasydid ya enggak? Gunnah musyaddadah, nun musyaddadah, mim musyaddadah. Terus idgham bi gunnah
kamil. Berarti nun ketemu nun. Betul nggak? Betul. Sama nun ketemu mim. Iya nggak? Sama Iya. kalau idgham mitlain shogir, mim ketemu mim. Yang kamil-kamil. Sedangkan yang nakis itu baru masuknya ke kamilah. Iya. Contoh yang idgham nakis apa? Miung waro, miung. Nah, gitu. Kalau itu kita ngikutin konsep yang ada di tingkatan di bab gunnah kemarin. Silakan dibuka lagi. Karena kalau kita kuliah itu prinsipnya gimana biasanya kalau kuliah? Pelajaran baru, pertemuan baru, menghapus ilmu-ilmu yang sudah kemarin. Gitu kan biasanya? Antum semuanya gitu kan? Jadi ilmu yang sudah dipelajari kemarin udah hilang kan dengan ilmu baru sekarang? Atau kira-kira berkumpul semua? Hah? Hilang, Ustaz. Itu dosen Ana bilang begitu. Ya, ad-darsul jadid ya jubbu ma qablaha. Pelajaran baru itu menghapus pelajaran yang sebelumnya. Jangan begitu. Ketawa kita semua, Masya Allah. Langsung tertusuk gitu, langsung tersentuh gitu loh. Iya ya. Anda catat, Ustaz. Hah? Anda catat perkataannya deh, lumayan. Makanya ya. Kalau dosen ngomong tuh dicatat. Kalau aneh itu dosen ngomong apapun aneh inget pokoknya. Makanya banyak quote-quote yang aneh inget dosen aneh ya. Karena pahala jariah buat dosen insyaallah. Makanya antum insyaallah boleh lah kalau aneh sekarang jadi dosen antum. Ya, ad-darsul jadid ya jubbu ma qablaha. Tapi ini adalah sindiran ya. Bukan pernyataan tapi ini pernyataan yang berbentuk sindiran. Apa? Ad-darsul jadid ya jubbu ma qablaha. Jabba ya jubbu itu artinya menghapus, yamhu. Pelajaran yang baru menghapus pelajaran sebelumnya, sindiran. Oke? Malu sebenarnya kita. Nama dosennya siapa, Ustaz? Apa? Nama dosennya. Dosen Ana itu adalah Dr. Majdi Mansur, Mesir. Usuli. Orangnya Masya Allah ya. Beliau ada di Libya ya. Khair insyaallah. Tuh sanadnya jelas ya. Banyak insyaallah, masih banyak insyaallah. Biasanya Ustadz Anwar Sidik yang ngeh masalah ini ya. Baik, khair insyaallah. Lanjut. Kenapa kita ke situ? Kita balik lagi ke sini. Idgham mitlain shaghir ya. Idgham mitlain shaghir ini definisinya adalah idkhalul mimis sakinati. Kalau menurut bahasa idkhal, mafhum insyaallah. Karena konsep idgham itu adalah al-idkhal atau al-idgham, memasukkan atau apa? Al-idmaj juga bisa, ad-damju, memasukkan. Kalau menurut istilah idkhalul mimis sakinati fi mimin mithliha mutaharrikatin bihaitsu yakunani harfan wahidan musyaddada. Coba ikutin ana semua. Biar tes voice semua, biar ketara atau ketahuan semuanya pada mengikuti. Boleh sambil tiduran, boleh sambil senderan, boleh sambil makan. Bebas kan kalau virtual. Nah, agak suudon yang nutup-nutup video ini agak suudon ini sebenarnya. Boleh nggak suudon? Nggak boleh kan sebenarnya. Ya tapi gimana lagi? Oleh ini di Tangerang ini habis hujan, di Tangerang habis hujan ini. Jadi ya begitulah sambil makan kacang atau apalah, khair insyaallah. Baik, coba ikutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idkhalul mimis sakinati. Idkhalul mimis sakinati. Ini para ustadz ustadzah jangan habis belajar makhraj nggak punya pengaruhnya pada pengucapan Arab. Jadi ngucapin Arab juga harus fasih, jangan kayak orang idkhalul mimis sakinah. Ya, perfect. Jadi fasih yang ngucapinnya. Idkhalul mimis sakinati. Tapi kalau mau fasih lagi nggak gitu. Itu ketara basicnya. Kalau mau fasih begini. Idkhalul mimis sakinah. Nah, itu baru fasih. Coba lagi. Idkhalul mimis sakinah. Ada nggak yang tahu perbedaan yang pertama, yang kedua kalau dibilang fasih dan tidak? Kurang fasih. Hah? Catat lagi kaidahnya. Orang Arab itu biasa memulai dengan harokat dan wakaf dengan sukun. Al-Arabu yabda'u bil harakah wa yaqifu bis sukun. Jangan dibalik.
Ah, jadi itu. Jadi kalau orang ngomong begini, kaifa haluka min aina anta, man huwa, itu terlalu basic, baru kelihatan belajar bahasa Arab. Tapi kalau begini ngomongnya kaifa haluk min aina ant, apalagi manhu, ya itu baru kelihatan fasih. Nah, gitu. Jadi kaidahnya apa tadi kaidahnya? Orang Arab itu memulai dengan harokat dan biasa wakaf dengan su. Jangan diharokatin semua. Kalau diharokatin semua itu ketara baru belajar nahu. Ana adhabu ila suqi. Ana adhabu ilal masjidi. Tapi kalau yang fasih gimana? Ana adhabu ila suq. Ana adhabu ilal masjid. Wah, pakai kol-kolah lagi. Itu Ustaz Anwar ya. Ya, tertarik nggak kalau Anda ngajar bahasa Arab? Wah, kalau Anda ngajar bahasa Arab, Masya Allah. yang hafalnya. Ya. Ditunggu kelasnya. Buka kelas lagi, Ustaz. Buka kelas. Nanti antum banyak ngegugur ya. Karena adminnya banyak nih yang soalnya kata saya baru tadi di Japri Bu Widya 24 orang yang nggak jelas siapa-siapa itu. Karena nggak jelas tuh 24 orang. Ya. Baik. Khairlah insyaallah. Kita ulangi lagi tadi. Idkhalul mimis sakinah. Nah kan? Idkhalul mimis sakinah fi mim mitliha mutaharrikah. misliha mutaharrikah Bihaitu yakunani harfan wahidan musyaddada. bihaisu yakunani harfan wahidan musyaddadan. Jadi orang Arab semua ini. Ya, asal jangan lebay yang ngomong anak-anak pakai ain, anak-anak biar orang Arab. Ya. Baik. Secara makna ini sebenarnya sama ya seperti sebelumnya. Jadi konsep idgham itu gimana? Meleburkan, memasukkan, menggabungkan mim sukun yang pertama pada mim sukun yang kedua berharokat. Nah, jadi ini adalah idgham mitlain baru namanya. Sogir ya, udah sogir, ada sogir-sogirnya. Ya, tahu kan perbedaannya kenapa kapan disebut mitlain dan kapan disebut sogir? Kalau mitlain itu adalah boleh mutamathilain, boleh mitlain, sama aja dia juga, nggak ada bedanya. Ya, mitlain atau mutamathilain itu dilihat dari pertemuan dua huruf, jelas ya, hurufnya, zatnya. Tapi kalau sogir ini adalah dilihat dari perspektif harokat, betul nggak? Ya, harokat. Ya, misalkan di sini sukun dengan berharokat, itu namanya sogir. Jadi sogir itu sukun berharokat, kalau kabir harokat-harokat, kalau mutlak harokat sukun. Gitu, harokatnya bebas, fathah, kasrah, dhamma. Baik. Bihaitsu yakunani, bihaitsu di mana yakunani keduanya. Siapa keduanya? Mim sukun dengan mim berharokat menjadi harfan. Wahidan, harfan di sini jadi apa nih kalau dalam ilmu nahwu? Jadi khobarnya. Betul nggak? Karena itu apa amalnya? Karena yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Ya, merofakan isim, isimnya itu berarti dia di sini adalah domir. Yaitu nani itu, alif dan nun ya, isim tathniyah itu. Ya. Itu isimnya, menrofakkan, makanya dia pakai alif dan nun. Kemudian harfan wahidan ini jadi khobarnya, makanya dia mansub. Ya, wayan sibul khobar. Wahidan jadi naat. Ya, harfan wahidan naat man'ut musyaddada juga sama. Jadi di mana keduanya mim sukun dengan mim berharokat itu ketika digabung menjadi satu huruf dan bertasydid. Bertasydid ini artinya adalah gabungan sempurna. Nah, yang di dalam kurun ini yang biasa disampaikan oleh Dr. Aiman dan Anda temukan ini ibarahnya ada di konsepnya Abu Amr Ad-Dani dan lain-lain. Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Akhirnya yang dua huruf tadi adalah pengucapannya satu huruf. Ya, makanya mim ketemu mim maka jadi mim satu sebenarnya, satu mim. Footnote-nya 234, jelas insya Allah.
Ada lagi versi lain yang menerjemahkan atau mendefinisikan, ada di 234 footnote-nya, dibaca sendiri. Bihaitsu yasirani miman wahidatan musyaddadatan musahibatan lil gunnah. Wah, ini lebih jelas lagi. Ya. Baik, anak kira ini enggak terlalu banyak masalah. Insya Allah sudah paham. Nah, kenapa di sini sebab penamaannya disebut idgham? Udah jelas tadi. Penggabungan. Ya, peleburan mim sukun pada mim berharokat setelahnya. Mithlain, kenapa disebut mithlain? Di situ 236 ada footnote. Idgham mithlain shogir disebut juga idgham mutamathilain atau idgham mimi. Yang ana sampai sekarang belum dapat info yang kuat kena apa yang menyebabkan dinamakan idgham mimi. Ada nggak kira-kira dalam tajwid Arab ya, bukan tajwid Indonesia, yang menamakan idgham mimi, atau ini istilah yang ada di Indonesia aja? Ada nggak Ustadz Anwar? Antum mungkin dapat Ustadz Anwar? Ada nggak idgham mimi? Tapi ini masyhur ya. Sejauh ini memang belum ditemukan. Masyhur. Ya, mimi itu apa sih maksudnya? Kan nisbah. Mimi, berarti mim sama mim. Nggak ada masalah insya Allah. Ini bukan suatu hal yang tepat-tepat aja, nggak ada masalah. Jadi idgham mimi ini kita bisa temukan dalam buku-buku tajwid Indonesia yang insya Allah ini ditulis oleh para ulama-ulama yang tentunya lebih senior daripada kita. Tapi ini insya Allah adalah untuk memudahkan aja. Ya, makanya kita alhamdulillah punya versi idgham mimi untuk mencirikan bahwa pada mim sukun ketemu mim. Kalau mutamathilain shogir kan tadi Anda sampaikan itu umum. Nah, makanya alhamdulillah ada idgham mimi. Baik, adapun shogir, sebenarnya shogir di sini artinya simple dia ya, karena sukun berharokat akhirnya tinggal diidghamkan saja. Nah, di sini ada footnote 237, ini informasi juga. Masuk dalam, oke, baca Ustadz Anwar Siddiq. Ustadz Anwar Siddiq, mohon dibaca footnote 237. Nah, Syekhuna, masuk dalam kategori idgham mithlain, bacaan yang berlaku dalam riwayat As-Susi an Abi Amr, contohnya wa ya'lamu, dibaca wa ya'lam mustaqarra, pertemuan dua huruf mim berharokat atau kabir. Bisa dilihat di Mu'jam Ulumul Quran di halaman 27. Nah, ini saya khususkan kepada murid-murid halaqah ya, yang kelas tahfidz dan tadrib, yang sudah belajar qiraat dan asusi sudah kita pelajari juga. Jadi idgham mithlain shogir tidak hanya ketika mim ketemu mim sukun yang sudah shogir. Tapi bisa juga pada mim idgham mithlain shogir tapi idgham mithlain yang kabir dalam riwayat As-Susi. Saya sounding dulu siapa di sini ya. Mana nih? Jangan-jangan pada jarang masuk nih. Bu Ika. Ada Bu Ika. Bu Eva udah sehat belum Bu Eva? Bu Ika, bener nggak Bu Ika? Bu Ika paham nggak nih Bu Ika? Ini idgham mithlain itu. Kalau shogir kan jelas tadi. Mimnya kan udah sukun. Udah mateng. Tinggal kita idghamkan. Apa contohnya? Contohnya misalkan di sini amman assasa, am dengan man. Amman assasa. Ini kan idgham mithlain shogir, tapi kita bisa temukan idgham mithlain itu ketika kabir, tapi dalam riwayat As-Susi yang barusan dibaca oleh Ustadz Anwar Siddiq. Contoh wa ya'lamu mustaqarra. Maka dalam riwayat As-Susi di sini sudah kabir dan mutamathilain. Makanya dalam As-Susi membaca idgham karena spesialis idgham kabir itu adalah As-Susi. Sehingga As-Susi membaca idgham mithlain shogir sebagaimana yang kita baca. As-Susi membaca idgham mithlain kabir sebagaimana kita membaca idgham mithlain shogir. Gitu Ustadz Anwar, betul nggak? Wa ya'lam mustaqarra. Seperti itu. Coba ikutin saya semua. Wa ya'lam mustaqarra. Semua. 1, 2, 3. Oke, udah bisa? Itu adalah riwayatnya As-Susi, qiraatnya siapa? Abu Amr Al-Basri. Saya mau kasih tahu lagi yang nggak usah jauh-jauh pada surat Al-Fatihah.
Ikutin saya semua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang nyasar-nyasar. As-Susi membaca ma itu dengan hadful alif. Kalau selain As-Susi, misalkan yang membaca dengan itsbatul alif itu cuma dua. Asim dengan Al-Kisai. Sedangkan sisanya semua membaca dengan hadful alif. Nafi', ya siapa lagi? Ibnu Katsir. Ya pokoknya sisanya aja. Termasuk siapa? Abu Amr Al-Basri membaca gimana? Maliki Yaumiddin. Gimana? Maliki Yaumiddin. Maliki Makanya Yaumiddin. bacanya gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tapi ingat, di sini beda kasus. Kasus Ar-Rahim di situ ada huruf mad sebelum mim yang idgham kabir mima, ya enggak? Mima itu kan kabir. Betul enggak? Mima itu kabir. Tapi di sini sebelum huruf mim yang disukunkan karena dia idgham itu ada huruf mad, maka konsepnya adalah seperti hukum arid lisukun. Maka As-Susi di sini bacanya enggak satu wajah seperti wa ya'lam mustaqarra. Ini kira-kira nyambung enggak ya? Hujan-hujan gini habis hujan. Kalau wa ya'lam mustaqarra itu satu wajah doang, cuma digunnah tahan. Wa ya'lam mustaqarra. Sedangkan Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin ini ada 3 cara baca. Qasr, tawassut, sama tul. Tulis. Kita sambil belajar qiraat dikit. Kalau konsepnya Ar-Rahim Maliki Yaumiddin ada qasr, ada tawassut, ada tul. Kapan? Ketika arid lisukunnya. Jadi gini bacanya. Kita baca yang qasr dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Gunnahnya tetap, tahannya. Sekarang baca yang tawassut 4. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jelas. Sekarang baca yang tul 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu riwayat siapa? As-Susi. Pakai sin, jangan pakai sod. As-Susi. Salah. Jelas sampai sini jamaah? Barakallahu fiik. Mau diikutin nggak? Ikutin yang panjang aja. Syukurna Satu sedikit. lagi. Oke, baik. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Tadi terkait tentang isbatu alif pada Ya. lafaz maliki. Ah. Pada lafaz afan tadi, nah maliki itu juga ada Imam Ya'qub dan Imam Khalaf yang membaca dengan isbatu alif. Masya Allah, itu ranahnya qiraat asyrah Ustaz. Ana baru qiraat sab'ah Ustaz. Asyrah. Kalau bukan wilayah ana angkat tangan Ustaz. Tahu diri. Betul. Itu wilayahnya Imam Ya'qub dan Imam Sabah tadi Khalaf al-Ashir itu adalah qiraat asyrah. Qiraat sab'ah yang Anda tahu, yang Anda pelajari ya, itu adalah Asim dan Al-Kisai, itsbatul alif. Dengan 2 perawinya tentunya ya. Barakallahu fiik Ustaz. Itu ada tambahan dari Ustaz Anwar Sidik. Syukran barakallahu fiik. Jadi yang membaca jadi ranah qiraat sabah berarti tadi. Adapun tambah kalau mau meluas ke qiraat asyrah tambahin siapa tadi Ustaz Anwar? Ya'qub Al-Hadrami. Betul nggak? Imam Ya'qub dan Imam Khalaf. Ya. 6. Ya'qub Al-Hadrami dan Imam Khalaf Al-Ashir. Nah, Khalaf ini untuk membedakan dengan Khalafnya Hamzah, maka tambahkan Khalaful Ashir supaya membedakan. Nah, itu ya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi jamaah? Enggak ada. Baik, tadi udah jelas ya. Kita ke qiraat dikit ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang halaman 90. Sebab idgham mithlain shaghir. Ya, ini sangat mudah. Ketahuan dari bentuknya. Ya, dia itu pokoknya hurufnya mirip atau sama. Baik, selanjutnya adalah contoh. Kita baca contoh insyaallah.
Dan yang namanya idgham mithlain ini, yang shogir ini bisa terjadi pada dua kata yang terpisah atau satu kata. Uniknya yang satu kata ini terjadi pada huruful muqatta'ah. Jadi dia sepertinya konsepnya sama pada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi hanya terjadi pada dua kata. Tidak ada pada satu kata. Adapun satu kata yang pada idgham mithlain shogir ada pada huruf muqatta'ah. Nah, sebentar. Ya. Kita akan baca insya Allah. Ikutin saya semua ya. Yang satu kata dulu. Alif lam mim. Silakan. Alif lam Hati-hati baca alif tuh jangan dieja gini. Alif, alif. Siapa yang biasanya nadanya gitu-gitu tuh. Alif la. Biasa baca alif gimana sih? Alif la. Alif la. Nah, jangan lembek gitu bacanya. Jangan disayun. Kemudian yang dua kata. Kam min fi'ah. Silakan. Kam min fi'ah. Ada yang ain itu. Anak-anak jadinya. Fi'ah pakai hamzah. Ulangi. Kam min fi'ah. Ulangi. kam Baik. Kedua, alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Silakan. Alif lam shad. Baik. Contoh selanjutnya. Khalaqalakum ma fil ard. Silakan. Khalaqalakum itu harokatnya apa aja itu? Fathah. Ada dhammahnya enggak? Pas suku doang. Maka jangan mau namanya khalaqalakum enggak ada dhammah. Khalaqa gini ya. Gini ya. Khalaqalakum Al-ard bisa baca al-ard. Fil ard. Oke. Jadi baca qad ada istitalah. Ard. Ada penyon. Nah, contoh selanjutnya. Alif lam mim. Ditahan nggak ketemu ro? Enggak. Alif lam mim ro. Mimnya tetap 6 harokat. Salah. Ulangi. Alif lam mim ro. 1, 2, 3. Alif lam ro. Yang ditahan adalah mim ro, itu salah. Adapun mimnya harus 6 harokat. Pas mim ro itu jangan ditahan. Selanjutnya amman assas. Silakan. 1, 2, 3. Man assas. Man assasa juga nggak ada masalah insya Allah. Tapi tadi sudah saya sampaikan mana kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab ya. Baik, khair insya Allah. Mudah sampai sini? Ya. Cara pengucapan apabila nun sukun, mim sukun bertemu dengan mim berharokat, baik satu atau dua kata, maka wajib diidghamkan disertai gunnah yang paling sempurna. Akmal, tuh akmal ya.
hal yang perlu diperhatikan, hukum idgham mithlain shaghir juga terjadi pada satu kata, yaitu huruf-huruf muqatta'ah sebagaimana penjalan disul. Jadi penjelasan yang tadi di atas kalau kita rincikan adalah sebagaimana yang ada keterangan di bawah ini. Alif lam mim berarti alif lam inilah yang menjadi mutamathilain shaghir. Lam semuanya gitu. Ya, karena huruf muqatta'ah yang berlaku 6 harokat adalah terdiri dari 3 huruf, yang mana huruf tengahnya itu adalah huruf mad. Itu definisi dari huruf muqatta'ah. Oke? Jelas sampai sini jamaah? Ternyata kalau perhatikan dari huruf ikhfa syafawi 1, hurufnya ba doang. Huruf mithlain shaghir juga hurufnya 1, mim doang. Itu yang disertai gunnah, yang harus disempurnakan, apakah akmal atau kamilah. Sekarang sisanya yaitu apa? Idhar syafawi, ya itu tinggal sisanya doang, mudah insya Allah. Di sini ada footnote yang mudah-mudahan saya takutnya kelewatan. Di di footnote 239. Siapa yang mau baca nih 239? Siapa yang mau baca 239? Ustadz Anwar. Fadhol Ustadz Anwar Lombok. Abdul Fattah As-Sayyid Ajmi' Al-Marsafi yang wafat 1409 Hijriah. Hidayah Al-Qari Tajwid Kalam Al-Barri Kairo Maktabah Aulad Asy-Syaikh di At-Turath jilid halaman 194 versi 2 jilid. Catatan, termasuk dalam kategori hukum idgham mithlain shaghir adalah baik huruf yang pertama berupa mim huruf asli seperti contoh di atas, atau hasil pergantian dari nun sukun atau tanwin, contoh mimma lillah qadabum muqim. Bahkan Al-Imam Ibnul Jazari yang wafat 833 Hijriah memutlakkan secara absolut dalam hukum ini pada tiap huruf mim bertasydid. Contoh hammalah yu'ammar, beliau berkata wa yutlaq dzalika fi kulli mimin musyaddadah nahu dammar yu'ammar hammalah summun. Lihat Muhammad Ibnul Jazari wafat 833 Hijriah, An-Nashr fi Al-Qiraatil Asyar jilid 2 halaman 50. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Paham nggak kira-kira yang dibaca sama Ustadz Anwar? Paham nggak? Ini sebenarnya informasi tambahan. Ya, supaya tadi Ana sampaikan ke antum, para ustadz-ustadzah, tidak terlalu sempit memahami idgham mithlain shaghir. Jadi di sini lihat di catatan, termasuk dalam kategori hukum idgham mithlain shaghir adalah baik huruf yang pertama berupa mim asli tadi. Amman assasa, ya enggak? Khalaqakum ma. Di situ adalah contoh-contoh mimnya mim asli sukun dia. Atau ini bentuk lain, hasil pergantian dari nun sukun atau tanwin, contoh ada mukim dengan mimmal. Ini contoh apa sih kalau di sini? Contoh idgham bi gunnah, betul nggak? Ini contoh idgham bi gunnah ya nggak? Pada nun sukun dan tanwin, betul nggak? Ini, ya, betul, Ustaz. Ini dikategorikan sebagai idgham mithlain shaghir juga. Loh, kok begitu? Jadi lihat nun sukun atau tanwin itu diganti. Jadi bunyi apa? Mim. Ana mau tanya sama antum. Yang namanya hukum idgham itu ada proses atau langsung diidghamin aja? Jawabannya apa? Ada proses. Ada proses. Kemarin Ana udah sampaikan proses idgham mentoknya kapan? Ada 2 poin.
Idgham itu mentok kalau diidghamkan sampai mentok di dua istilah. Apa itu? Satu mutamathilain, satu sogir. Jadi nggak bisa idgham itu sampai mentok dua ini. Makanya mimal ini nunnya pastinya diganti menjadi huruf yang sama pada huruf yang kedua. Betul nggak? Ada mukim tanwinnya juga sama, diganti menjadi huruf mim. Nyambung nggak di sini? Ini buat tambahan doang, takutnya ada yang nggak terima. Ya, oke. Nah, oke. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Jazari memutlakkan, ya, pokoknya memastikan lah istinya. Dalam hukum ini pada setiap, tuh lihat, setiap huruf mim bertasydid itu dinamakan adalah idgham mithlain shogir. Bayangkan. Contoh yu'ammar sama hammalata. Beliau berkata, wa yutlaku dzalika fi kulli mimin musyaddadatin. Yutlaku dzalik maksudnya hukum idgham mithlain shogir itu dikategorikan juga, dimutlakkan juga, diserupakan juga hukumnya pada setiap mim bertasydid. Contoh dammara, yu'ammiru, hammalata, summun, itu semuanya dikategorikan dalam idgham, sebutannya istilah idgham mithlain shogir. Terima nggak? Nyambung nggak? Connect nggak? Tahu nggak? Mencoba untuk connect, Ustaz. Udah lobet tadi, sinyalnya udah Apakah enggak. boleh ditambahkan dengan istilah hukmi Syekhi? Oh, ada yang sampaikan itu. Masya Allah, betul Ustaz. Boleh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, secara hukum. Jadi ini nih sebenarnya maksudnya gini loh. Makanya tadi Anda sampaikan di awal apa? Tidak sempit memahami atau mengistilahkan idgham mithlain shogir. Supaya hari ini para guru-guru tajwid yang menjelaskan tajwid itu jangan terlalu terpaku. Jangan terlalu apa? Terpaku. Kayak apa ya? Masalah apa ya? Masalah ini loh. Apa tuh namanya? Ini ada singgung ya. Ada yang tanya kemarin. Masalah makhraj al-khayshum. Itu kira-kira muqaddar atau muhaqqaq? Makhraj khayshum muqaddar atau muhaqqaq? Hah? Ini di sini muqaddar atau muhaqqaq? Tergantung sudut pandang. Nah, itu yang penting istilahnya adalah kita mengilmui masalah ini, betul nggak? Kalau kita mengilmui mau bilang muhaqqaq, manggut. Tahu manggut, ya kan? Kalau dibilang muqaddar, manggut juga. Kenapa? Karena ilmunya udah ada. Coba kalau Ustadz Anwar Sidik cuma taunya dia muqaddar, salah tuh yang bilang muhaqqaq. Siapa tuh yang bilang begitu? Itu gara-gara taunya ilmunya cuma muhaqqaq doang atau muqaddar doang. Tapi kalau Ustadz Anwar udah tahu, senyum doang dia mah. Ya, karena intinya adalah ya tentu basic dengan ilmu tersebut insya Allah kita tidak terlalu ya kayak orang belajar silat bisa 1-2 jurus ngajakin orang berantem, ya enggak? Tapi kalau orang yang udah sabuknya warnanya hijau, merah, kuning gitu kan, ya ungu misalkan, sabuk hitam, wah itu udah tenang ya, udah siap pokoknya ya. Barakallahu fikum. Oke, kita kembali ke sini. Maka perhatikan semua, ini adalah untuk memahami, memperluas bahwa yang dikategorikan dalam idgham mithlain shogir adalah bentuk-bentuk yang barusan disebutkan. Jelas di situ rujukannya, tinggal dilihat aja. Ya, kalau memang konsepnya mim asli, ya udah kayak di atas. Kalau mau melebar lagi juga bisa dari pergantian nun sukun atau tanwin yang mana ini masuknya ke idgham bi gunnah. Ada juga Imam Ibnu Al-Jazari itu menambahkan setiap mim bertasydid itu bisa dinamakan idgham mithlain shogir. Makanya di sini yang kita dapat bisa kita tarik faidahnya adalah ini nih masih satu rombongan tingkatan gunnah yang akmal, betul nggak? Betul nggak? Ini masih satu rombongan dengan tingkatan gunnah yang akmal itu sebenarnya. Coba kalau misalkan
idgham nakis dimasukin ke sini. Baru nyasar. Jelas nggak sampai sini? Jadi sekarang yang kita pahami adalah mim bertasydid, nun bertasydid. Ya enggak? Idgham bi gunnah, nun sama mim. Apalagi? Oh, idgham mutamathilain shogir, mim bertasydid. Semuanya itu dalam kategori dalam bacaan gunnah akmal. Betul enggak? Itu Ustadz Anwar atau Ustadz Sirofi. Halo para ustadzah, para pendengar setia semua. Ustadz, izin paham Ustadz. dengan- Ya, silakan. Izin mengkonfirmasi pemahaman nih, Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Nah, jadi sempat agak nge-lag barusan Ustadz dengan pendapatnya Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah sama Imam Ibnul Jazari. Tapi setelah itu mulai berpikir lagi apakah betul nih pemahaman Anda, Ustadz. Berarti tasydid itu kan adalah kumpulan dua huruf, yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat, Ustadz. Boleh. Terus? Berarti itulah dasar penyebutannya menjadi mislain shogir gitu, Ustadz. Cakep. Boleh Ustadz, kesimpulan yang bagus. Makanya di sini artinya tuh kita tuh disuruh berpikir, mengilmui sesuatu. Ya enggak? Betul Ustadz, Masya Allah. Anda aja nggak kepikiran yang antum pikirin. Mantap kan? Itulah. Mantap Ustadz, Masya Allah. Iya. Itu. Masya Allah. Karena antum kan para ustadz ustadzah. Nggak mungkin anak suapin terus. Makanya anak ajak berpikir. Ya enggak? Gitu. Karena pada dasarnya adalah ya tentunya la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah meremehkan sesuatu karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Iya, la tahtakir mandunaka. Jangan engkau meremehkan orang yang ada di bawahmu. Falikulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu punya kelebihan. Wah, itu mahfudot yang anak hafal sejak nyantri dulu. Ya, SMP. Jauh banget ya. Gitu. Baik, khairlah insyaallah para jamaah. Udah 21-24. Cukuplah insyaallah sampai sini. Ya, atau kita tambahin? Cukup ya? Udah pada lobet insyaallah. Nggak pada ngebul, nggak berat ini bahasannya. Nggak pada ngebul lah. Kapan lagi kita ngebul? Nanti pas idgham. Lebih seru lagi. Ya. Oke jamaah. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ya. Jangan lupa mikirin ujian ya. Ujian itu 3 bab ya. Sejarah, definisi, ya. Sama penjelasan anak antum perhatiin aja. Bisa jadi apa yang nggak ada di buku ada dijelasin, anak tanya di pertanyaan ya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Nah, fadhal Ustadz. Ya, ini tadi bahas ikhtilas sama raum Ustadz. Nah, dibikin penasaran kita saat tadi. Kenapa Ustadz menjelaskan ikhtilas tiba-tiba kesimpulannya jadi raum? Itu gimana Ustadz? Bagi-bagi Ustadz. Jazakallah khairan. Baik. Wait ya. Tunggu bentar. Istanna. Halo Ustaz Sandi. Ustaz Sandi yang nanya ya. Sebelum Anda jawab, mungkin ada dari antum semua yang ingin menjawab. Kenapa itu disebut ar-raum? Ya. Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Ini pada diam semua ini. Pada nyimak kan? Nyimak, Ustaz, nyimak. Oke. Nyimak Ustaz. Hadir. Apa? Jadi kira-kira milih ar-raum atau ikhtilas? Tapi konsep ar-raum dan ikhtilas cara mengetahuinya mudah kan? Mengidentifikasi dari kedua istilah tersebut. Jadi raum itu lebih khusus daripada ikhtilas. Anda sampaikan. Ikhtilas itu lebih umum. Karena kenapa raum itu lebih khusus? Karena raum itu hanya didapati ketika waqaf. Setuju nggak? Nah, Setuju nggak?
Setuju. Setuju, setuju. Setuju, Ustaz. Ada Ustaz, di saya bab nggak tahu Ustaz, saya setuju Iya, Ustaz. aja lah. Itu ya Ada nggak? di jadwalnya, Ustaz. Oke, Masya Allah, betul. Nih, Ana sampaikan ke antum ya. Jadi, ceritanya begini ceritanya. Ini panjang sebenarnya ceritanya. Jadi gini. Sebentar ya. Nah, oke. Jadi, raum itu kan tadi apa? Raum itu hanya didapati ketika di akhir atau saat wakaf. Atau ketika kata pertama pada idgham kabir. Nah, ini tambahannya. Ustadz Sandi, tambahin. Ustaz. Bahwa raum itu definisinya apa tadi? Cara mengetahui raum? Mencirikan raum. Raum itu biasanya terletak di akhir saat wakaf, tambahin satu lagi ketika bacaan idgham kabir. Ya, ketika kata pertama pada idgham kabir. La ta'manuna itu kira-kira ada versi ismam enggak? La ta'manuna. Ada. Ada. Ada versi ismam enggak? Coba, apa yang kita pahami dari versi ismam la ta'manuna? Sama enggak seperti konsep idgham kabir? Sama, Ustaz. Nah, itu dia ceritanya. Kenapa dia disebut dengan ar-raum. Dari dua bentuk raum tadi, Ustadz Sandi. Oke? Jadi ada tambahan kata idgham kabir ya di ibarat tersebut ya. Cakep. Itu dari mana, Ustaz? Apa? Ini analisisnya Syekh Farabi dong. Ya. Oh, tadi. Antum buka KTRH nih. Ya. Anak itu kalau habis talaki sama Syekh Farabi 30 menit ditambahin sama beliau buat diskusi. Masya Allah. Halaman berapa, Ustaz? Enggak. Antum buka halaman 55. Tuh. Ya. Oh, baik. Ya, 55. Ya. Buku begini antum baca dong, jangan cuma beli doang. Jangan-jangan buku Anda juga sama nih. Ya, jarang dibaca. Ya. Khair insyaallah. Ya. Makanya ini basicnya sebenarnya ke qiraat dikit-dikit lah. Ya. Ini sebenarnya hanya penamaan doang. Walaupun sebenarnya kalau kita kembalikan kepada istilah para ulama, ya, atau Imam Syatibi kan menyebutnya raum. Imam Syatibi itu menyebutnya raum. Dalam matan Syatibiyah itu. Oke, silakan dibuka Ustaz. Mudah-mudahan antum bisa paham. Soalnya buku KTRH ini kalau orang yang nggak ikut daurahnya, Ana yakin banyak bingungnya. Karena susah. Ya, tapi kalau ikut daurahnya insya Allah mudah. Baik, khair insya Allah. Jelas ya Ustaz Sandi ya? Kisi-kisi bab 13 perihal bab apa Ustaz? Wah, ini ada yang ketinggalan nih. Gusti Wahyuning Sari. Gimana kemarin terkait ujian? Ya. Ana mau tanya sama antum, dari awal pertemuan kuliah sampai hari ini kira-kira pertemuan ke-14 masih ingat gak pertemuan pertama? Atau yang tadi kena pernyataan dosen Ana tadi, al-ilm darsul jadid yajubu ma qablaha. Hah? Masih ingat gak kira-kira dari awal pertemuan sampai hari ini, sampai malam hari ini? Halo jamaah, masih ingat gak? Atau udah pada lupa? Harus diulang-ulang lagi. Harus diulang lagi. Makanya harus dimurojaah.
Insya Allah tugas antum sekarang murojaah dari bab 1. Kemudian jadi yang masuk ujian itu apa aja? Bab muqaddimah bab 1. Kemudian selanjutnya apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Sama satu lagi apa? Hukum gunnah nun musyaddadah. Udah itu doang. Ya. Untuk memastikan jadi yang masuk tingkatan guna akmal hanya idgham nun dan mim ya Ustadz. Betul. Yang kamil pokoknya. Yang kamil aja. Yang nakis itu sebenarnya masuknya ke kamilah, kamil. Yang akmal itu yang pokoknya gunahnya bertasydid. Idghamnya bertasydid pokoknya. Kalau idgham nakis kira-kira ada tasydidnya nggak pada waw dan ya? Nggak ada. Iya, coba lihat di mushaf Madinah. Idgham nun sukun atau tanwin bertemu waw dan ya-nya nggak ada tasydidnya, tapi idgham bi gunnan nun sama mim kan ada tasydidnya, betul nggak? Nah, gitu ya jamaah, mudah insyaallah. Betul. Ustazah Siti Rodia Jakarta. Ya, ini masya Allah para ustadzah ini luar biasa ini. Cukuplah sampai sini ya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat antum semua. Jangan lupa ya untuk masalah teori tajwid, insya Allah sebenarnya materinya sudah sering terulang-ulang. Hanya saja mungkin hari ini ya karena konsepnya kuliah, jadi insya Allah semuanya harus bisa lebih terbuka. Allah mudahkan insya Allah urusan antum semua dan kami semua. Baik, sekian ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Ila liqa insyaallah fil liqa'i al-qadim insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah masyaallah. Jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Semoga Ustaz sehat selalu, sabar membimbing, mendidik kami semuanya. Berbagi ilmu.